Di senyap malam ada jiwa yang tak bersuara, menyimpan luka di balik tawa. Langkahnya ringan, tapi hatinya berat, menyusuri hari tanpa tahu kemana arah. Namun di antara retak yang tak terlihat, masih ada cahaya kecil yang tak padam. Ia tak menyerah, meski pelan, ia tetap berjalan. Clara, dari mana aja kamu? Sini kamu. Maaf ya, aku tadi ke taman dulu bareng Melin. Tetap aja itu melanggar aturan, Clara. Sakit ya? Hukuman buat kamu. Awas aja kalau kamu pulang telat gara-gara main. Clara. Halo Mei. Laura, kenapa? Aku baru sampai di rumah nih. Aku ganggu kamu gak? Aku cuma mau cerita aja hari ini. Aku baru aja beres bersih-bersih. Sekarang sih lagi santai-santai aja. Ada apa? Aku merasa senang di sekolah, tapi aku gak merasa tenang sama sekali kalau udah di rumah. Orang tua aku sering kali bertengkar. Bahkan tak jarang ayah aku sering memarahi ibu aku, Mei. Aku takut. Aku ngerti, Cora. Aku yakin kamu pasti bisa melewati ini. United, glory glory Man United. Tapi uang pengen main dua ayat lagi ada gak? Kamu mau ngapain? Yang ngambil tas? Gue ikut dong. Yuk. Aduh kacau. Kenapa gitu kamu? Tapi udah letik tuh kamu. Kayaknya ini dia punya Clara deh. Aku perhatiin dia sering bawa buku ini. Udah kan Pep? Udah, Yuk. yuk.
Wah, Clara. Aku banyak kamu yang kamu bantu saat ini. Makanya mulai sekarang aku harus lebih perhatian sama kamu. Ra, kamu kenapa? Pagi-pagi kok mukanya udah sedih banget. Gak apa-apa, Mei. Aku cuma kurang tidur aja kok. Jangan bohong, Ra. Tahu kamu orangnya kayak gimana. Pasti ada sesuatu, kan? Aku merasa badan aku setiap hari makin gemuk aja. Kayaknya kamu perlu datang ke orang yang lebih ahli deh. Kayak psikiater gitu. Kalau kamu mau, mama aku punya temen, katanya sih dia juga psikiater. Nanti deh kalau pulang aku coba tanya sama psikiater. Karena itu benar-benar perlu buat aku, Mei. Ya perlu lah, Ra. Kamu tuh perlu orang yang lebih ahli buat nyelesain semua masalah kamu. Tapi aku bingung dan takut. Nanti aku gimana? Gimana kalau orang tua aku tahu kalau aku ke psikiater? Ya makanya jangan kasih tahu orang tua kamu dulu. Ini kan tentang kamu, tentang kesehatan mental kamu juga, Ra. Oke deh, kayaknya apa yang kamu ngomongin ada benernya juga. Nanti aku bakal cari tahu lebih lanjut tentang psikiater yang bakal aku datengin. Tenang aja, Ra. Ada aku kok. Kalau kamu tahu, kamu bisa datang ke aku. Clara, tunggu. Ada apa, Feb? Ini dari punya kamu, Clara. Kemarin aku nemuin itu pas di sekolah. Tapi maaf banget, aku baca isinya sedikit. Ada apaan sih kamu, Feb? Maksud kamu apa ngebaca hak pribadi orang lain? Aku gak minta kamu buat baca ini ya. Sopan banget sih. Maaf, Clara. Aku nggak mau maksud jelek kok. Aku cuman ingin cari tahu dengan kamu lebih jauh dari buku itu. Makanya aku baca. Ini dari aku, Feb. Tempat aku mencurah ini di hati aku yang gak bisa aku obrolin ke orang lain. Dan siangnya kamu malah baca ini. Sekarang aku harus gimana? Aku tahu aku salah, kan, tapi aku gak bermaksud jelek kok. Aku cuman ingin jadi teman kamu yang lebih bisa dipercaya sama Melin. Kalau emang itu niat kamu, lain kali. Jangan baca dari milik orang lain lagi tanpa izin. Aku janji, kan, aku gak akan mengulangi itu lagi. Aku cuma ingin bantu kamu. Kalau kamu butuh teman cerita, aku siap Melin kok. Kamu Clara kan? Sini masuk. Kamu pasti bingung kan kenapa saya tahu? Melin perkenalkan kamu ke saya. Duduklah. Bisa dimulai dari Mulyono. Coba ceritakan bagaimana perasaanmu saat ini, Mulyono. Saya sudah merasa baik-baik saja, Bu. Oke, Cu. Gitu. Bisa dilanjut, Pak. Tapi perasaan buruk saya kembali muncul. Clara, saya senang kamu bisa datang di sesi konseling hari ini. Bisa kita mulai dengan menceritakan bagaimana perasaanmu atau apa yang sedang kamu hadapi? Aku stres, Bu. Banyak hal yang mengganggu pikiran aku. Dimulai dari teman, sekolah, dan yang paling utama, ayah aku yang kasar ke aku dan ibuku. Saya mengerti kalau sikap ayah yang kasar pasti akan sangat membebani. Bagaimana perasaanmu saat ayahmu berlaku kasar? Sedih, Bu. Tapi aku bingung harus gimana lagi. Itu adalah perasaan yang sangat berat untuk ditanggung. Ingat, kamu tidak sendirian, Kak.
Bisa kita coba beberapa cara untuk mengatasinya. Salah satunya dengan teknik pernapasan dalam. Pernapasan dalam. Gimana Bu caranya? Cobalah tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan ini beberapa kali saat kamu merasa tertekan. Makasih Bu Maya. Aku udah lebih baik sekarang. Saat bahagiaku duduk berdua denganmu, hanyalah Temenin aku beli sesuatu yuk. Kemana? Ke depan. Sekalian jalan-jalan, mumpung cuacanya cerah nih. Ayo deh. Tak sanggup jauh dari dirimu, ku ingin engkau selalu untuk jadi milikku. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya terucap dari mulutmu. Dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku. Selalu Dasar anak berandalan. Dari mana saja kamu dengan anak laki itu? Sudah saya bilang, jangan telat gara-gara main. Aku harus gimana ya? Aku di rumah hanya dimarahi dan melihat ayah kasar pada ibu. Aku muak ya. Dan apakah salah kalau aku mencari kesenangan lain? Wah, lihat. Kamu sudah seperti jagoan. Lihat anakmu Pina. Kamu mengurusnya menjadi berandalan seperti ini memang tidak berguna. Cukup ya. Kamu keterlaluan. Bukan kita yang salah, kamu yang salah. Aku capek, aku mau pergi ke rumah ibuku. Ibu. Bu, kenapa Ndu? Aku capek di rumah Bu. Jaya semakin kasar pada anak-anak. Aku takut Bu. Ndu, ibu tahu kelakuan suamimu, makanya ibu marah kepada suamimu itu. Tapi Ndu, coba dengarkan dan tunggu sebentar suamimu. Jika memang dia tidak berubah dan masih sama seperti itu, kamu mempunyai hak untuk menentukan itu, Ndu. Tugas minggu ini kebangetan banget ya banyaknya. Iya, gue juga bingung nih. Kacau. Gue duluan ya. Ya, kamu kenapa? Apa ada buat salah? Udah ya, Fen. Dari sekarang kamu menjauh aja dari aku. Aku duluan. Halo Dek. Halo Kak. Ya kenapa? Kakak, aku mau cerita nih. Keadaan rumah makin hari makin kacau aja Kak. Maaf, kakak ini baru nyampe kampus. Udah ada kelas ini mau masuk.
Pem belum banget lo, kenapa dah? Enggak, Jay, gue cuma kepikiran kata-kata aja. Dan gue buat menjawab. Lah, bukannya kalian kemarin pergi berdua, kenapa tiba-tiba banget dah? Iya, makanya gue juga bingung. Gue pengen lihat dia ceria lagi seperti hari sebelumnya. Ra, dari mana kamu? Aku tinggal sebentar aja udah hilang. Tadi aku habis nelfon Kak Praja, Meng, tapi ya gitu, dia sibuk. Ya, mungkin emang lagi sibuk, Ra. Coba deh nanti malam kamu telepon lagi. Siapa tahu nanti bisa diajak ngobrol. Makan. Halo Buma. Ya? Sini, Nak. Saya sudah tahu kalian berdua anak dan ayah. Saya mengetahuinya dari awal kalian bertemu dengan saya. Tapi saya menginginkannya, ingin mengetahui seberapa jauh kalian berseberangan. Sekarang saya menyerahkan kepada kalian berdua. Saya tahu kalian berdua menyakiti satu sama lain. Kalian bisa meluruskannya sekarang, Pak. Saya tahu kalian saling menyayangi. Apa maksudnya ya? Ra, sebenarnya ayah sering mengikuti sesi konseling Bu Maya dan ayah terkejut saat tahu kamu juga sering mengikuti sesi dengan jadwal yang berbeda. Ayah tak tahu ayah memberimu luka yang begitu dalam. Maafkan ayah ya, Ra. Tapi kenapa ayah mengikuti konseling Bu Maya? Clara masih gak ngerti ya. Ayah memiliki masa lalu yang harus ayah obati, Ra. Dan sayangnya trauma itu berimbas kepadamu. Sekali lagi maafkan ayah ya, Ra. Ayah. Sekarang kita jemput dulu ya, Nak. Oke ya. Bu, kita pamitan ya. Assalamualaikum. Bu, aku mau bicara. Ibu selesai, semuanya selesai. Ayah udah berubah, Bu. Ayo pulang ke rumah. Ibu gak tahu apa-apa, tapi ibu seneng banget. Maaf ya Bu, aku udah salah. Bu, maafin ayah ya Bu. Aku tahu aku salah dan aku mau mencoba berubah, Bu. Tolong bantu aku ya. Jika memang itu keinginan kamu, cukup semuanya ya. Aku akan terus ada di sini kamu. Dek, kamu gak apa-apa? Maafin kakak udah cek sama Ade ya. Lagian kakak lagi fokus kuliah waktu itu, gak angkat telepon Ade. Nggak apa-apa, Kak. Tapi lihat keluarga kita jadi utuh. Alhamdulillah. Makasih ya, aku masih suka ini. Aku menuliskan lembaran terakhir di buku diariku, bukan lagi tentang kesedihan dan ketakutan, melainkan tentang harapan, kebahagiaan, dan rasa syukur. Aku menyadari bahwa setiap badai pasti berlalu, dan di balik awan gelap selalu ada mentari yang menanti untuk bersinar. Keluarga dan sahabat adalah pelabuhan hatiku,
tempat aku menemukan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Senyum tulusku kini adalah cerminan dari hati yang damai dan penuh cinta.